Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Tahun 2017, salah satu anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dipecat oleh pimpinan MUI gara-gara membuat kesaksian yang meringankan Ahok pada sidang di mana Ahok ketika itu disangkakan dengan pasal penodaan agama yang kemudian membuatnya Ahok dipenjara. Siapakah anggota fatwa MUI yang dipecat oleh pimpinan MUI ketika itu? Yakni Gus Isom, Kiai Haji Ahmad Isomuddin, ulama dari PBNU asal Lampung, yang memberikan statement atas dasar pengetahuan, atas dasar keilmuan, bukan provokasi, bukan asal-asalan. Dengan mudahnya dipecat oleh pimpinan MUI ketika itu. Padahal ketua MUI ketika itu adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin, orang tertinggi di NU. Apakah hanya Kiai Ma'ruf Amin yang ada di MUI ketika itu yang mewakili atau representasi dari NU? Tidak, ada sejumlah kiai yang lain. Tetapi mengapa? Dengan mudahnya kiai tokoh NU disingkirkan, dipecat dari pimpinan MUI ketika itu. Artinya apa? Kekuatan tokoh-tokoh NU di MUI tidaklah mampu menjadi penentu yang mewarnai kebijakan-kebijakan Majelis Ulama Indonesia. Dan menurut saya hal itu masih berlangsung sampai hari ini. Faktanya Wakil Ketua Umum MUI yang bernama Anwar Abbas dengan bebasnya, dengan beraninya membuat statement-statement yang kontroversi, bahkan statement yang menyerang Densus 88. Nah, yang ingin saya pertanyakan, mengapa ketika Gus Isomuddin dengan mudahnya dipecat hanya gara-gara sebuah kesaksian yang bukan ngawur, tapi kesaksian atas dasar keilmuan yang dipertanggungjawabkan. Tetapi mengapa saat ini Anwar Abbas dengan statement yang begitu kontroversi, statement yang nabrak kebijakan institusi Polri, yang merendahkan institusi Polri, jangankan dipecat, ditegur pun kita belum pernah mendengar sedikit pun atas hasil rapat pimpinan MUI. Ada apakah dengan institusi MUI kita ini? Silakan dijawab sendiri-sendiri. Lalu apa sih perannya, pengaruhnya tokoh-tokoh NU yang hari ini ada di MUI Pusat? Kalau menegur satu orang bernama Anwar Abbas tidak berani. Menegur orang yang jelas-jelas membahayakan bangsa dan negara nggak berani, tetapi menegur, memecat, mengeluarkan kadernya sendiri dengan enaknya, tanpa ada pembelaan yang berarti. Faktanya Gus Isom dikeluarkan dari MUI, semuanya diam, nggak ada pembelaan yang berarti. Setidaknya itu yang kita pantau di media, di publik. Nah, oleh karena itulah, kalau gerakan suara yang menginginkan MUI dibubarkan, menurut saya memang sudah seharusnya. Karena MUI sudah menjadi sebuah kekuatan politik tertentu, untuk kepentingan tertentu, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Fakta-fakta hari ini sudah semakin nampak menunjukkan kepada kita apa dan siapa Majelis Ulama Indonesia itu. Dan permintaan, tuntutan, keinginan untuk pembubaran MUI ini sudah sangat lama sebenarnya bergaung, bergulir, bukan hanya dari orang-orang netizen zaman sekarang, tapi dari tokoh sekali Gus Dur, dari tokoh sekali Gusmus, Gus Nuril, Kiai Said Akil Siraj sendiri juga pernah mengeluarkan statement yang keras terhadap MUI. Artinya apa? Bahwa keberadaan MUI memang layak dikoreksi. Kalau perlu bahkan dibubarkan. Kalau tidak memberikan manfaat besar kepada negara dan bangsa Indonesia ini,
Buat apa dipelihara? Kalau hanya menjadi benalu, kalau hanya menghambat persatuan bangsa, menggerogoti uang negara, sementara fungsinya bisa dilakukan oleh Kementerian Agama misalkan, pembubaran MUI niscaya adalah maslahat. Lebih penting daripada Majelis Ulama Indonesia ditempati oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang justru merusak keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Fakta ditangkapnya 2 orang teroris yang sekarang sudah menjadi tersangka dari Majelis Ulama Indonesia adalah fakta-fakta yang menguatkan bahwa jajaran pengurus MUI memang tidak sanggup men-screening, tidak sanggup menjamin keamanan atas lembaganya agar tidak disusupi oleh orang-orang yang terlibat dengan jaringan terorisme ini. Ini baru yang terungkap di permukaan, MUI Pusat dan MUI Bekasi. Belum lagi kalau diteruskan, terisik. Di seluruh Indonesia saya yakin masih ada kelompok, masih ada anggota-anggota MUI yang layak waspada untuk dicurigai masuk dalam jaringan mereka. Statement MUI DKI Jakarta hari ini sangat kontroversial. Dengan terang-terangan mengatakan akan membuat tim siber _buser dengan atas nama agama, atas nama ulama, bahkan dengan niatan untuk membela kepentingan Anies Baswedan. Ini apa-apaan? Kalau begitu jadi saja. Jadikan saja, rubah saja MUI menjadi partai politik. Partai politik ulama Indonesia. Ganti aja kalau begitu caranya. Dan stop uang negara. Ini penting. Allah ya Karim. Lihatin kita ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Sekjen Majelis Ulama meminta saya mencabut ungkapan saya kemarin itu bahwa kalau bukan NU salah semua. Saya atau NU bukan bawahan Majelis Ulama. NU bukan bawahan Majelis Ulama, bukan. Nggak ada hak perintah-perintah saya. Majelis Ulama hanya forum silaturahim, bukan induknya NU. Paham betul? Sekali-kali kayak saya gitu nekat. Ketua PBNU harus nekat. Gak boleh takut kepada siapapun. Saya tidak takut.